kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Jika saudara mempunyai Alkitab, silakan membukanya. Namun saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan dalam Mazmur 112 ini. Kami juga mohon kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, sehingga ia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Urapilah dia dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara, saya tidak akan membacakan firman Tuhan ini. Saudara bisa membukanya. Karena saya akan tunjukkan di dalam slide saya, sehingga saya tidak perlu membaca lagi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya angkat dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 ini adalah berkat orang benar. Saya percaya setiap orang pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa Tuhan pun senang memberkati kita. Itu pasti, karena Dia berjanji. Dia yang memanggil dan Dia mau memberkati kita. Namun saudara-saudara, kita harus jujur bahwa cara kita memperoleh berkat sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang melakukan dengan cara yang tidak halal. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita melihat prinsip-prinsip Alkitab bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Karena saudara-saudara, yang sering terjadi, manusia mengejar berkat dengan kekuatan sendiri, tetapi tetapi mereka mengabaikan Tuhan yang adalah sumber berkat. Ini jelas-jelas keliru. Oleh sebab itu mari kita melihat prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam Mazmur 112 ini. Ayat 1 kita menemukan bahwa rahasia diberkati Tuhan adalah memiliki sikap takut akan Tuhan dan sangat menyukai perintahnya, dikatakan. Dengan kata lain, Allah menghendaki kita menghormati Dia, menghormati firman-Nya. Mazmur 112 ini bukanlah pertama kali dibicarakan soal bagaimana kita diberkati. Mazmur pasal 1 ayat 1. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Artinya, dia hanya sungguh bergaul intim dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, tidak selalu diukur dari banyaknya hasil atau materi yang ia miliki, dan bukan saja karena posisi yang ia miliki dalam pekerjaannya dan lain sebagainya, tetapi sikapnya, sikap hatinya yang selalu positif, yang selalu melihat segala sesuatu berasal dari Tuhan, dia mengucap syukur. Pada suatu hari, ada konon ceritanya seorang pendeta berkunjung ke nursing home, tempat orang-orang tua dititip di sana. Ketika ia masuk, ia bertemu dengan salah seorang pekerja di situ. Lalu pendeta ini bertanya, "How are you?" Saudara tahu jawabannya? Dia menjawab, "I am so blessed." Pendeta tersebut sangat kagum karena ia menjawab seperti itu. Setelah berbincang-bincang, ternyata pegawai tersebut orang yang cinta akan Tuhan.
Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seseorang yang mencintai Tuhan pasti merasa selalu diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian, apapun yang dia miliki, dia melihatnya sebagai satu pemberian dalam hidupnya. Kita perlu mempunyai sikap seperti itu, saudara-saudara. Firman Tuhan dengan jelas berkata, berbahagialah atau berkatilah orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya, dalam hal apa? Dalam hal apa, saudara-saudara, orang benar akan diberkati Tuhan? Saya menemukan 3 berkat utama. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, anak cucunya akan perkasa di bumi. Di dalam bahasa Inggrisnya, his child will be mighty in the land. Haleluya. Satu kali, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, perhatikan kata perkasa di sana. Ini di sini bukan perkasa dalam arti secara fisik kuat, melainkan secara mental dan secara rohani. Perkasa secara rohani dapat menghadapi segala macam tantangan, godaan, khususnya anak-anak muda dan sebagainya. Mereka perlu perkasa menghadapi segala macam godaan dan tantangan dalam hidup ini. Lalu bagaimana caranya kita memiliki anak-anak yang perkasa secara rohani, saudara-saudara? Kita semua tahu bahwa cara anak dibesarkan menentukan bagaimana kelak ia akan hidup ketika ia dewasa. Itu pasti. Mari kita melihat, saudara-saudara, mari kita melihat 2 ayat firman Tuhan berikut ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam Amsal pasal 26 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bukan menurut jalan kemauan dia, patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya, saudara-saudara, kalau kita mendidik anak kita, hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama, tidak peduli apa latar belakangnya, apapun rasnya, kita harus mengajar mereka menghormati sesama. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu harus memperkaya pandangan kita, hidup kita. Maka saya yakin, kalau kita mengajar seperti itu, anak-anak kita tidak akan menciptakan masalah di dalam masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Ayat yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 4. Perhatikan kalimat berikut, ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini nasihat untuk para bapak-bapak, para ayah. Terus dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam mendidik anak ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Kita perlu perhatikan dalam mendidik anak-anak semua aspek, ya, semua aspek. Dan bidang kehidupan mereka harus dipertimbangkan, termasuk kehidupan dalam rumah, kehidupan di dalam gereja, kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, dan persahabatan mereka. Semua aspek itu kita harus berikan wawasan kepada anak-anak kita, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang lengkap dan benar tentang semua aspek tersebut. Kemudian pendidikan rohani harus menjadi prioritas utama dalam pendidikan anak-anak kita. Saya tidak tahu berapa kali saudara memberikan bimbingan rohani sampai mereka besar. Yang jelas setiap hari
merupakan prioritas utama kita bisa memberikan pendidikan rohani kepada mereka. Karena itu makanan jiwa mereka. Itu kan menentukan kehidupan mereka di masa mendatang. Kemudian mendidik anak dengan cara menunjukkan teladan hidup adalah cara yang sangat efektif. Jadi jangan hanya memberikan teori kepada mereka, sedangkan kita tidak menunjukkan teladan kita. Konon ceritanya di sebuah sekolah minggu, anak berumur 10 tahun mengekspresikan keluhan mereka, mengekspresikan pendapat mereka tentang orang tua mereka. Mereka berkata, "What's wrong with grown-ups?" Jadi, apa sebenarnya masalah daripada orang tua kita? Berikut ini saya akan membacakan antara lain. Yang pertama dikatakan orang tua membuat janji-janji, tetapi mereka melupakan atau mereka mengatakan, tetapi sebenarnya bukan janji. Hanya mungkin. Yang kedua, orang tua tidak melakukan apa yang mereka selalu suruh anak-anak untuk melakukan, seperti mengambil barang-barang mereka, atau harus rapi, atau harus mengatakan kebenaran, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Itu maksudnya. Orang tua tidak selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak-anak. Mereka selalu memutuskan jauh sebelumnya apa yang mereka akan jawab. Saudara, kita perlu mendengarkan kata-kata dari anak-anak kita, pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan selanjutnya nomor 4, orang tua melakukan kesalahan tetapi mereka tidak mengakuinya. Mereka hanya berpura-pura bahwa mereka tidak bersalah sama sekali, atau mereka mengatakan orang lain yang melakukannya. Yang kelima, orang tua selalu dan tidak pernah berkata apa-apa. Jika anak-anak mengganggu mereka, mereka akan menegur atau melakukan yang lebih buruk lagi, mungkin memukul mereka. Yang keenam, orang tua menghukum anak-anak dengan cara yang tidak adil. Tetapi bila anak-anak melakukan kesalahan yang kecil, mereka akan mengambil barang-barang yang berharga dari mereka dan berkata bahwa mereka akan menghukumnya, tetapi kenyataan tidak, hanya digertak. Orang tua selalu berkata tentang apa yang mereka telah lakukan dan apa yang mereka tahu ketika mereka berumur 10 tahun, tetapi mereka tidak pernah berpikir seperti pada waktu mereka berumur 10 tahun sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, teladan hidup adalah kunci dalam mendidik anak. Memang saudara-saudara, tidaklah mudah untuk menjadi orang benar, yang baik, orang jujur, ya, orang tua baik, orang tua jujur dan adil dan sebagainya. Tetapi, ya, kalau kita bisa seperti itu, anak-anak kita akan diberkati dan kita pun akan diberkati. Ada satu cerita, seorang jurnalis, dia seorang ibu, dia pergi ke restoran pagi-pagi untuk mengajak 3 putrinya untuk sarapan pagi di satu restoran. Karena restoran itu penuh, sehingga mereka tidak bisa duduk bersama-sama. Seorang anaknya yang berumur 8 tahun bernama Mary duduk agak jauh. Dan ketika makanan disajikan, ia berkata dengan suara keras kepada mamanya yang duduknya agak jauh. "Mother," dia katakan, "don't people say grace in this place?" Ibu, apakah orang-orang di sini tidak berdoa sebelum makan? Mendengar anak itu, seluruh orang-orang yang ada di restoran itu berdiam. Ya, diam, tidak bersuara. Sang ibu anak itu merasa serba salah, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Akhirnya seorang pelayan restoran berkata, "Yes,
we do, sister, you say it. Jadi ya, kami melakukannya di sini, adik. Tapi kamu yang harus berdoa. Dia menerima tawaran itu dan dia berdoa, berkata, God is great. God is good. Let us thank Him for our food. Saudara, dengan berbuat itu, Mary, anak gadis kecil umur 8 tahun tadi, telah membuktikan bahwa ia adalah anak yang diberkati, anak yang perkasa. Dan ibunya pun merasa diberkati. Rupanya saudara-saudara, ibu ini mengajar anak-anak mereka berdoa sebelum makan kapan saja, di mana saja. Nah, jadi orang tua yang cinta Tuhan, yang mengikuti Tuhan, anak-anaknya pasti akan diberkati. Karena itu saudara, berikan yang terbaik kepada anak-anak saudara. Bersyukurlah bila saudara mempunyai anak-anak yang diberkati dan khususnya diberkati karena berada di dalam Kristus. Berkat kedua untuk orang benar, hidupnya akan diberkati dengan harta dan kebajikan, dengan hikmat. Saudara yang kekasih, ayat 3-4 berkata, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Dan luar biasa saudara-saudara. Perhatikan kata di sana, harta, kekayaan, kebajikan ada dalam rumahnya. Pertanyaannya di sana, rumah siapa yang diberkati seperti itu? Saudara, jawabannya adalah di rumah orang benar yang takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya berusaha menghitung barang-barang yang ada di rumah kami, termasuk perabot rumah tangga, televisi, pakaian, beberapa pasang sepatu, mobil, makanan, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui semuanya itu, saudara, saya langsung berpikir dan berkata kepada dalam hati saya, wah Tuhan, saya tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur setiap hari kepadamu atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Saudara, ada lagu yang berjudul Hitunglah Berkat-Mu. Lagu ini digubah dari Mazmur 40 ayat 6, Matius 11 ayat 28, Matius 6 ayat 19 sampai 21, Matius 25 ayat 25 ayat sampai 23, Matius 25 ayat 23, Filipi pasal 4 ayat 6. Bait pertama, perhatikan, dikatakan di sana, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini benar sekali saudara, kalau kita belajar menghitung semua berkat-berkat itu, kita akan kagum oleh kasih Tuhan. Nah, kalau saudara adalah orang yang suka ngomel, mengeluh, sulit untuk bersyukur, cobalah mulai hari ini saudara hitung apa yang saudara punya di rumah. Saudara akan kagum dan heran, dan saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saya kira kita semua jangan pernah melupakan bahwa kita sungguh sebenarnya diberkati dan harus sadar dari mana berkat itu datangnya. Yakobus berkata, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Semua para rasul, anak-anak Tuhan tahu persis bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan, "What is so special about you? What do you have that you were not given? And if it was given to you, how can you brag atau boast?" Nah, saudara-saudara yang kekasih, sangat tepat sekali. Saudara, kita jangan pernah sama sekali berpikir bahwa apa yang kita punyai semata-mata itu kita memperolehnya dengan usaha kita, dengan kerja keras, sehingga kita berkata, hidup saya diberkati oleh karena saya kerja keras atas usaha saya sendiri. Saudara, kalau kekuatan dan pikiran kita tidak diberikan oleh Tuhan, kita tidak bisa melakukan semua itu. Akuilah apa yang ada dalam kita, talenta kita, kekuatan, kesehatan kita berasal dari Tuhan. Jika kita diberkati, ingatlah bahwa kita semua berasal dari Tuhan. Kita berkat-berkat itu berasal dari Tuhan. Pada saat yang sama, saudara-saudara, ingat ini, kita harus hidup dengan murah hati dan berbelas kasihan, karena orang-orang di sekitar kita membutuhkan semuanya itu. Allah kiranya memberkati kita yang hidup seperti demikian. Kemudian saudara, berkat ketiga untuk orang benar di sini, rohnya tidak akan pernah tergoyahkan. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Bukan tidak goyah selama-lamanya, tapi juga diingat selama-lamanya. Kita meninggalkan legasi yang luar biasa yang dikenang oleh orang lain. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ada banyak kabar-kabar yang sungguh-sungguh membuat kita stres, tetapi orang benar, kabar-kabar celaka dia tidak takut. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah orang, para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, mari kita melihat contoh-contoh orang-orang yang tidak goyah imannya. Begitu banyak dalam Alkitab. Saya berikan 3 aja ya. Ayub, ya. Ayub, saudara-saudara, ketika Ayub adalah salah satu orang yang luar biasa dicatat di dalam Alkitab. Setelah kehilangan hartanya dan ke-10 anak-anaknya, lalu apa yang ia katakan? Dan perhatikan ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini luar biasa. Ayub habis-habisan, tapi imannya tak tergoyahkan. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia hidup dengan Tuhan. Perhatikan ayat 22 dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa. Dan juga tidak menyalahkan Tuhan setelah ia kehilangan segala-galanya. Ketika malapetaka demi malapetaka datang menimpanya, iman Ayub sama sekali tidak goyah.
bagaimana dengan saudara? Biarlah saudara juga mengalami seperti ini. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan yang memampukan kita. Contoh kedua, saudara-saudara, itu adalah murid-murid Yesus, terkecuali Yudas. Ya, kita tahu bahwa murid-murid itu semua mati martir, ya, mati syahid. Kalau saudara baca ceritanya, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Dan lihatlah hidup mereka ditantang demi ditantang, dianiaya demi adiaya. Mereka tidak goyah dan mereka sampai pada akhirnya tetap setia. Saudara, yang ketiga itu, saudara mungkin pernah membaca cerita Joni Eareckson Tada. Saudara yang kekasih, dia seorang wanita yang mengalami kelumpuhan, quadriplegic istilahnya, karena kecelakaan. Di abad modern, dia dianggap seorang, dapat digolongkan orang yang memiliki iman yang teguh. Nah, saudara, singkat ceritanya, pada suatu hari dia pergi ke satu danau, ya. Kemudian dia terjun di satu teluk. Dia terjun, dia salah perhitungan, ternyata airnya dangkal sehingga dia kecelakaan. Itu tanggal 30 Juli tahun 1967. Nah, saudara, dari umur 17 dia mengalami kelumpuhan dari pundak sampai kaki. Saudara, berarti yang hanya bisa bergerak adalah kepalanya dan mulutnya. Saudara bisa bayangkan. Jadi ya, saudara, dia pernah menghayal sedikit, membayangkan, seandainya saya tidak lumpuh, kalau hanya mungkin lumpuh kaki, tangan masih bisa pakai, dia bilang, saya masih bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan dengan tangan saya, menulis dan lain sebagainya, bisa mengambil barang di kulkas, bisa mencuci piring dan lain sebagainya. Tapi ya, akhirnya dia menarik kesimpulan, dia lebih berbahagia dengan kondisinya lumpuh secara total. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia bisa bersuka cita karena Tuhan izinkan itu terjadi. Dan dia memang akhirnya menjadi berkat, saudara-saudara. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Dan bagaimana, saudara? Saya bisa catat banyak orang yang yang terbukti adalah orang yang memiliki iman yang tangguh. Dari ketiga pokok-pokok tadi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketiga berkat tadi tersedia untuk saudara dan saya. Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Mereka menjadi anak yang perkasa. Luar biasa. Tangguh, hebat iman mereka. Tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kita sendiri sebagai orang tua diberkati secara materi, secara kekayaan harta, dan juga kebajikan, hikmat. Saudara, ini penting sekali. Kekayaan saja tidak cukup, tapi diberikan hikmat. Karena dengan hikmat kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan. Tanpa hikmat, sebanyak apapun kekayaan kita, kita tidak akan bisa mengelolanya. Tuhan luar biasa memberkati kita kalau kita hidup benar, cintai firman-Nya, mencintai Tuhan. Dan kemudian, saudara-saudara, hidup kita tidak akan tergoyahkan. Rohani kita akan tetap teguh sampai akhir hidup kita. Apapun tantangan hidup kita, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Ya, mari saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah mau memberkati kita. Kita akan menutup renungan kita dan kita akan berdoa. Mari saudara-saudara. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya.
Sekarang kami mau berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus beserta dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.